Oke, silakan. Jangan lupa ini Pak Abdi ya, spotlight ya. Iya, siap. Baiklah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai rangkaian acara webinar siang ini, marilah kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Selamat siang, Bapak Hirmas. Siang, Mbak Bu ya, Bu Nisa. Boleh, Ya, boleh, Assalamualaikum boleh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu bahagia ya, Pak. Amin, terima kasih sama-sama semuanya. Oke. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyapa peserta webinar nasional pada siang hari ini. Selamat siang, Bapak Ibu Guru semuanya. Oke, boleh direspon ya Bapak Ibu, boleh menyalakan mic-nya ataupun eh, respon melalui kolom chat. Baik. Bagaimana nih kabarnya Bapak Ibu sekalian?
Ya, Alhamdulillah ya Bapak Ibu, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Oke, kira-kira siang ini masih semangat nggak nih Bapak Ibu? Apalagi siang-siang begini kan sangat cocok nih ya untuk beristirahat nih. Semoga nanti saat kita pemaparan materi tidak ada yang mengantuk ya Bapak Ibu. Alhamdulillah nih masih semangat. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, coba saya cek nih kesiapan Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang are you ready? Silakan Bapak dan Ibu bisa merespon dengan menuliskan ready di kolom chat. Sudah siap Bapak Ibu? Siap. Oke, kita coba ya. Oke. Are you ready? Wah, luar biasa sekali responnya. Antusias Bapak Ibu sangat luar biasa ya. Meskipun kita terpisah oleh jarak dan juga waktu nih, tapi semangat membara Bapak Ibu nih sampai ke sini nih. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, lebih baik kita berkenalan terlebih dahulu ya. Karena ada pepatah nih, tak kenal maka tak aruf. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zahra Tunisa. Saya adalah guru biologi dari Mas 9 Jakarta Timur. Hari ini saya akan memandu acara kita pada siang hari ini, sekaligus sebagai moderator pada webinar hari ini. Oke, agar suasana siang hari ini semakin hangat dan juga ceria, izinkan saya berpantun terlebih dahulu nih, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti merespon dengan menuliskan cakep ya kalau saya membacakan pantunnya. Oke, kita coba ya Bapak Ibu. Jalan-jalan ke hutan rimba. Cakep, cakep. Oke, asik nih. Melihat pohon rindang berjalan-jalan. Oke, analisis vegetasi kini telah tiba. Mari ekologi kita pelajari dengan segar bersama. Oke, luar biasa sekali. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai rangkaian webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Menteri Agama RI, Profesor Dr. Nasaruddin Utomo, MA, yang kami hormati, Dirjen Pendidikan Islam Kemenak RI, Profesor Dr. Haji Amin Suyitno, MA, maaf, MAG, yang kami hormati, Direktur GTK Madrasah Kemenak RI, Dr. Faisal Musaad, MPD, yang kami hormati, Dekan FMIPA IPB, Dr. Berry Juliandi, MSI, yang kami hormati, Ketua Departemen Biologi, Dr. Insinyur Iman Rusmana, MSI, yang kami hormati, narasumber webinar hari ini, Hirmas Fuadi Putra, PhD, yang kami hormati, segenap panitia webinar nasional pendalaman biologi seri 2 tahun 2026, serta Pak Ibu sekalian peserta webinar yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan juga hidayahnya, sehingga kita dapat mengikuti webinar nasional dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat. Pada siang hari ini, saya akan menemani Bapak Ibu selama 90 menit ke depan dalam acara webinar nasional pendalaman biologi seri 2 tahun 2026 dengan topik pendekatan ekologi melalui analisis vegetasi. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan tata tertib webinar. Yang ketiga, materi inti. Yang keempat, diskusi dan tanya jawab. Yang kelima, penyerahan sertifikat. Yang keenam, pembacaan doa. Dan yang terakhir, foto bersama dan juga penutup. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan tata tertib webinar. Yang pertama,
menonaktifkan mikrofon dan kamera. Yang kedua, tidak menggunakan fitur chat untuk salam sapa. Yang ketiga, tidak melakukan share screen. Keempat, peserta wajib mengisi daftar hadir. Dan link daftar hadir akan dibagikan setelah sesi pemaparan dan juga akan ditutup setelah acara selesai. Jadi Bapak Ibu, ketika sesi pemaparan sudah selesai, mohon untuk segera mengisi link daftar hadirnya. Selanjutnya, pertanyaan hanya dapat diajukan melalui fitur chat dengan format nama, spasi nama sekolah atau afiliasi, spasi pertanyaan. Kemudian, e-sertifikat akan dikirimkan ke email peserta, dan materi dapat diunduh melalui link https://biologi.ipb.ac.id. Baik Bapak Ibu, tibalah saatnya kita menyambut bintang utama kita hari ini. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan sosok yang luar biasa yang akan membagikan ilmunya. Beliau adalah seorang pendidik dan juga pakar di bidangnya. Izinkan saya membacakan CV dari narasumber. Mohon disimak dengan seksama ya Bapak Ibu. Narasumber kita adalah Bapak Hirmas Fuadi Putra, PhD. Beliau adalah seorang akademisi yang sangat kompeten. Saat ini beliau menjabat sebagai dosen di bidang ekologi dan sumber daya tumbuhan Departemen Biologi FMIPA IPB University. Latar belakang pendidikannya yaitu sangat luar biasa. Beliau merupakan seorang lulusan S3 dari Okayama University Jepang tahun 2021 sampai 2024 dengan jurusan Environmental and Life Science. Sebelumnya, beliau juga merupakan lulusan S2 dari ITB tahun 2011 sampai 2013 dengan jurusan Sains Sekolah dan Teknologi Hayati serta lulusan S1 IPB tahun 2005 sampai 2010 dengan jurusan biologi. Selain latar belakangnya yang luar biasa ini, beliau juga meraih berbagai penghargaan nih. Yang pertama, Second Winner of Quality Life Award 2017. Yang kedua, Global Sustainable Tourist Council Certification 2019. Beliau juga merupakan beliau juga saat ini fokus pada bidang kepakaran yaitu ekologi restorasi, biologi lingkungan, dan juga biologi konservasi. Sebuah kehormatan bagi kita semua nih, karena dapat belajar langsung dari seorang pakar yang berdedikasi tinggi pada dunia pendidikan dan juga penelitian. Bapak Hirmas akan memaparkan materi selama 60 menit, dan setelah itu kita akan membuka sesi tanya jawab selama 20 menit. Jadi, Bapak Ibu sekalian, silakan siapkan catatan dan juga pertanyaan terbaiknya. Apabila ada pertanyaan, silakan langsung ditulis di kolom chat. Baik, tanpa berlama-lama, kepada Bapak Hirmas Wadi, PhD, kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Terima kasih, Bu Nisa. Yang saya hormati, Bapak Ibu guru eh, Pusibioma ya, yang tergabung di Pusibioma dan Kementerian Agama. Saya merasa sangat terhormat ya, sangat bangga, sangat senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua karena saya sangat mengagumi profesi guru ya. Karena saya pun terlahir dari keluarga guru, ayah ibu saya seorang guru dan kami anak-anaknya juga guru plus-plus lah ya kalau dibilang sebagai dosen di IPB dan kakak saya juga dosen di UPI Bandung. Ya, jadi Bapak Ibu salam hangat ya bagi Bapak Ibu semua dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan. Saya izin share screen. Baik, sebentar. Oke. Oke, semoga sudah terlihat ya Bapak Ibu semua ya. Oke, baik. Judul materi kita hari ini adalah analisis vegetasi, sesuatu yang Bapak Ibu sudah kenal baik ya. Dan saya pada kesempatan kali ini bukan bermaksud untuk menggurui ya atau
lebih tahu dari Bapak Ibu, tetapi hanya mengingat bersama, ya, mengingat bersama pengetahuan yang mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah dapatkan, ya. Ini hanya refreshing saja, dan nanti kita elaborasi di diskusi untuk perkembangan ilmunya. Oke, ya. Jadi kalau kita kenal, ya, vegetasi itu apa sih? Vegetasi identik dengan tumbuhan, ya, komunitas tumbuhan atau tegakan tumbuhan yang ada di atas permukaan tanah. Kemudian banyak orang menggolongkan, ya, vegetasi ini ada yang heterogen, ya, atau homogen. Di bahasa lainnya ada konsosiasi dan ada asosiasi. Ya, asosiasi identik dengan heterogen vegetasinya. Jadi terdiri dari banyak spesies tumbuhan, sementara eh, konsosiasi atau homogen itu didominasi oleh satu jenis tumbuhan, ya, misalnya di ekosistem buatan, ya, seperti perkebunan. Nah, kemudian bagaimana sih peranan, ya, dari analisis vegetasi ini? Biasanya orang menggunakan analisis vegetasi yang pertama untuk mengetahui struktur komunitasnya. Jadi karena kita pakai kata kunci komunitas, artinya dia terdiri dari beberapa populasi. Ya, kalau satu populasi mewakili satu spesies tumbuhan, artinya eh, peranan dari ANVEC ini untuk mengetahui, ya, komposisi spesies dalam suatu komunitas tumbuhan tadi. Nah, kemudian setelah tahu komposisinya, biasanya kita ingin tahu status ekologinya, ya. Status ekologinya ini terkait misalnya salah satunya untuk mengetahui mana jenis yang dominan atau mana spesies yang dominan. Dan juga kita ingin melihat interaksinya, ya, dengan kondisi lingkungan, ya. Kadang spesies tertentu itu menjadi indikator dari perubahan kondisi lingkungan, ya. Kemudian eh, vegetasi ini, ya, kalau di ekologi itu menjadi bagian dari struktur ekosistem, di mana ekosistem sendiri itu dipengaruhi oleh 5 state factor, ya. Bapak Ibu kalau belajar biologi molekuler itu ada dogma sentral, ya, yaitu ekspresi gen misalnya itu terdiri dari transkripsi dan translasi. Nah, di ekologi Bapak Ibu, saya juga sering menyebut ke mahasiswa kami ada dogma, ya, saya anggap sebagai dogma sentral di ekologi, yaitu 5 state factors, ya, 5 faktor tetap yang mengontrol atau menentukan karakteristik dari suatu ekosistem. Yang mana kelima faktor ini itu hubungannya adalah searah, ya. Jadi dia mengontrol kondisi ekosistem atau proses ekosistem, tetapi tidak sebaliknya, ya. Nah, apa saja faktornya? Yang pertama itu iklim, ya. Jadi kalau kita iklimnya berbeda, maka vegetasinya akan berbeda, ya. Lebih spesifiknya, kalau Bapak Ibu lihat buku Campbell, itu jika curah hujan, rata-rata curah hujan dan rata-rata temperatur udara selama 1 tahun itu berbeda, maka biasanya vegetasinya akan berbeda. Contohnya, kita tidak bisa menjumpai sakura, ya, berbunga di Indonesia, ya. Sakura mungkin bisa tumbuh di Indonesia tapi tidak bisa berbunga, ya. Nah, kenapa? Karena terjadi perbedaan iklim, ya, antara misalnya Jepang dan Indonesia. Kenapa Jepang dan Indonesia berbeda iklimnya? Ah, itu pertanyaan berikutnya yang biasanya saya sampaikan ke mahasiswa saya di kelas, ya. Ayo gimana? Kenapa kok iklimnya bisa beda-beda? Jawabannya macam-macam, ya. Tetapi karena ini kita nggak bisa interaktif, ya. Jadi saya sampaikan saja jawabannya. Itu karena ujung-ujungnya adalah bumi itu bulat dan bumi itu miring, ya. Bumi itu diciptakan sama Allah bulat dan miring 23,5 derajat kurang lebih. Jadi Bapak Ibu kalau lihat globe, ya, globe itu kalau tegak lurus Bapak Ibu balikkan, ya, ke tokonya. Globe itu harusnya miring, ya, dan sudah sewajarnya miring. Kalau miring artinya apa? Pemanasan yang diterima, ya, pemanasan cahaya matahari yang diterima permukaan bumi itu tidak merata karena dia miring, ya. Jadi belahan bumi utara akan berbeda dengan belahan bumi selatan, dan
akan ada apa gradien ya, gradien dari pemanasan yang diterima oleh permukaan bumi di banyak wilayah ya, uneven heating istilahnya. Nah, iklim ini ya menjadi faktor fundamental atau state factor tadi yang mengontrol kondisi ekosistem yang juga akan mengontrol vegetasi ya. Vegetasi itu identik misalnya kalau terkait perubahan terkait dengan perbedaan iklim atau variasi iklim itu kita sering menyebutnya bioma ya. Ada bioma hutan-hujan tropis, ada bioma hutan hujan subtropis ya atau temperata, ada bioma savana, ada bioma gurun, tundra dan sebagainya. Nah, kemudian eh, faktor yang berikutnya, state factor berikutnya adalah paran material ya, paran material atau batuan induk yang membentuk tanah. Jadi Bapak Ibu di banyak kesempatan saya sering memberi contoh umbi cilembu ya. Umbi cilembu Bapak Ibu kalau kita tanam di luar Cilembu, Cilembu itu nama daerah ya. Di luar Cilembu, apakah rasa manisnya akan sama dengan umbi Cilembu yang ditanam di Cilembu? Ya, jadi ini sering saya angkat sebagai contoh karena ini real diskusi dari suatu komunitas dosen ya yang sedang berlibur di suatu tempat dan tiba-tiba ternyata kalau dosen-dosen ngumpul itu ngomongnya ya saintifik juga ya, saintifik yang fun ya, fun science. Jadi eh, semuanya setuju bahwa rasa manisnya akan berbeda ya dibandingkan dengan yang ditanam di Cilembu. Nah, tapi em, akan ada perbedaan pendapat penyebabnya ya. Apa penyebabnya? Nah, ada yang bilang karena tanahnya berbeda gitu ya. Terkait misalnya dengan kandungan mineralnya yang berbeda. Kandungan mineral tertentu berhubungan dengan rasa manis yang timbul di umbinya. Nah, tetapi ada yang bilang, oh tidak, itu karena mikrobiom tanahnya atau bakteri komunitas bakteri tanahnya yang berbeda. Sehingga kalau kita ingin rasa manis yang sama, maka tidak hanya tanahnya yang dipindah, tetapi juga komunitas bakterinya juga harus dipindah ke tempat yang baru, tempat penanaman umbi jelembu. Ya. Nah, akhirnya diskusinya semakin intens ya. Satunya bilang tanahnya, satu bilang mikrobiomnya ya. Nah, saya sebagai orang ekologi yang menyaksikan perdebatan yang sangat seru ya pada waktu itu, maka saya jawab bahwa keduanya benar ya. Karena di ekologi ini ya ada 5 state factor yang Bapak Ibu lihat sekarang ini. Ya, kalau tanahnya berbeda, batuan induknya berbeda, maka jenis vegetasinya pun akan berbeda. Nah, kemudian ya faktor berikutnya adalah topografi. Ya, topografi itu adalah bentuk rupa muka bumi ya, ada yang di dataran tinggi, ada yang di dataran rendah. Contohnya misalnya tumbuhan puspa Bapak Ibu. Ya, tumbuhan puspa atau sering kita sebut dalam bahasa Latin Schima wallicii. Schima wallicii itu kalau di Belitung Bapak Ibu diameternya palingan 10 cm ya, paling banyak 15 cm, 20 cm. Tetapi kalau di Tangkuban Perahu ya Bapak Ibu lihat di Lembang Tangkuban Perahu itu banyak sekali pohon puspa yang bunga putih-putih jatuh di aspal tuh ya, itu diameternya bisa 1 meter gitu ya 100 cm. Nah, itu terjadi karena perbedaan topografi ya, puspanya tetap tumbuh tetapi pada kondisi yang berbeda. Nah, kemudian eh, organisme atau potensial biota ya tadi saya sampaikan ya, potensial biota identik dengan organisme perintis ya. Organisme perintis itu misalnya kalau pernah terjadi suksesi ya, kalau pernah terjadi gangguan sepertinya ledakan gunung seperti itu eh, mikroorganisme yang datang pertama kali, yang mengkolonisasi pertama kali itu akan menentukan komunitas yang tumbuh berikutnya ya. Nah, ini yang saya bilang terkait umbi jelembu tadi ya, potensial biotanya berbeda, tanahnya berbeda, maka vegetasi di atasnya akan berbeda. Berbeda baik rupa maupun fisiologinya. Gitu ya. Terkait tadi dengan rasa umbi jelembunya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah faktor waktu. Jadi ekosistem akan terus berubah ya seiring dengan berjalannya waktu. Bogor 2001 itu berbeda dengan Bogor 2026 ya.
ekosistem niche ekosistemnya juga akan berbeda karena ada perubahan antropogenik maupun perubahan natural ya dari kondisi ekosistemnya. Baik, Bapak Ibu, ini adalah 5 state factor yang selalu saya sampaikan di awal supaya mindsetnya eh, menjadi lebih luas ketika mengkaji suatu kasus ekosistem ya. Jadi biasanya kalau anak-anak Olimpiade ya, Olimpiade OSN biologi yang ngerjain soal ekologi atau kalau di kampus itu ada ONMIPA, Olimpiade Nasional MIPA, itu sering ekologi itu soalnya studi kasus. Nah, kalau tahu 5 state factor ini, maka jawaban dari studi kasus yang biasanya esai itu akan jauh lebih komprehensif jawabannya. Karena ada interaksi kelima faktor ini minimal ya dalam suatu kasus apapun ya, kasus ekosistem apapun. Baik. Kemudian ini eh, beberapa perbandingan ya, beberapa perbandingan ada yang menyebutnya studi poloristik dan ada yang menyebutnya analisis vegetasi. Keduanya mirip ya. Kalau studi poloristik itu biasanya kualitatif ya, analisis vegetasi lebih kuantitatif. Jadi studi poloristik itu biasanya hanya ingin mengetahui komposisi spesies dan sebarannya ya, deskripsi habitatnya secara kualitatif, tetapi UNFACT ini lebih kuantitatif untuk menghitung tadi komposisi atau struktur dari vegetasinya, kerapatan tiap spesiesnya berapa, frekuensi relatif tiap spesiesnya berapa, dominansi tiap spesiesnya berapa, dan indeks nilai penting atau INP dari keseluruhan spesies mana yang paling tinggi. Oke. Nah, secara umum ya itu ada dua jenis metode dalam analisis vegetasi. Yang pertama adalah menggunakan plot atau petak contoh, dan kedua adalah tidak menggunakan plot ya atau plotless ya, tidak menggunakan plot. Kalau tidak menggunakan plot artinya menggunakan apa, Pak? Menggunakan transect biasanya ya, menggunakan garis atau transect. Nah, untuk pemilihan mau petak contoh atau tidak dengan petak contoh itu tergantung tujuannya, ya, tergantung tujuan dari pengamatan Bapak Ibu atau tergantung tujuan dari peneliti. Jadi tidak bisa kita mengatakan metode plot lebih baik daripada metode plotless ya atau metode transect, tidak ya, tetapi tergantung tujuan pengamatan atau tujuan unfact-nya apa ya. Oke. eh, jika tujuannya ya, jika tujuannya ingin mengetahui komposisi ya atau distribusi atau struktur dari vegetasinya, maka kami sarankan menggunakan plot ya. Tetapi kalau tujuan unfact-nya untuk mengetahui fungsi dari vegetasi terkait fungsi produksi biomasa misalnya ya atau fungsi regulasi, maka biasanya peneliti tidak perlu tahu detail identifikasi dari struktur vegetasinya, tetapi hanya ingin tahu jumlah total dari produksi biomasanya seperti apa. Makanya biasanya menggunakan transect ya. Saya ulangi, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui komposisi ya atau struktur dari vegetasinya, maka gunakan plot. Tetapi kalau ingin mengetahui makna ya atau peran atau fungsi yang timbul dari keberadaan vegetasi itu, maka cukup menggunakan transect. Seperti itu ya. Nah, metode yang dengan transect ini itu ada macam-macam lagi ya, tergantung jenis vegetasinya ya. Kalau ada tumbuhan bawah, herba, semak ya atau semai sering disebut ya, kemudian perdu, ada pohon. Nah, itu nanti metodenya beda-beda ya yang disarankan. Yang pertama misalnya itu adalah garis menyinggung atau line intercept ya, titik menyinggung. Titik menyinggung ini untuk tumbuhan bawah biasanya yang vegetasinya
tumbuhan kecil-kecil ya, sehingga apa bisa dengan titik-titik menyinggung yang biasanya nggak kurang dari 1 meter saja ya. Dan macam-macam ya, termasuk point center, quarter atau kuadran. Nanti kita jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Nah, kemudian ini macam-macam ya hal teknis dari apa subjektivitas peneliti seperti ketersediaan dana, ya, waktu, tenaga yang tersedia, ya. Oke, jadi metode analisis vegetasi sangat ditentukan oleh perspektif dari penelitinya, data apa yang ingin dia sampaikan atau yang ingin didapatkan, ya. Baik, nah untuk metode yang menggunakan plot, maka mahasiswa atau bapak apa murid kita atau siswa itu sering bertanya, plotnya ukuran berapa, Pak Bu, gitu ya. Plotnya ukuran berapa? 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, atau 5 kali 5, atau 10 kali 10. Nah, gitu ya. Nah, maka kalau kita menjawabnya serta-merta 2 kali 2, itu hati-hati ya Bapak Ibu. Itu biasanya karena pengalaman saja. Ya, penentuan ukuran plot harus berdasarkan kondisi aktual, ya, kondisi real lahan yang akan diukur, ya, atau vegetasi yang akan diukur. Caranya apa? Caranya dengan menghitung kurva spesies area. Ya, kurva spesies area itu biasanya dimulai dari ukuran yang paling kecil ya, 1 meter kali 1 meter, 100 cm kali 100 cm. Nah, kemudian di plot 100 cm kali 100 cm itu dihitung ada berapa spesies. Misalnya kita ketemu 7 spesies. Ya. Kemudian kita perbesar 2 kali lipatnya. 1 kali 1 berarti jadi 2 kali 2. Nah, kalau di 2 kali 2 itu masih nambah spesiesnya, ya, awalnya 7 menjadi 8, ya, ada spesies 1 nambah, maka kita harus perbesar lagi, ya, menjadi 2 kali lipatnya lagi, ya. 1 kali 1, 2 kali 2 berarti 4 kali 4, ya, atau 3 kali 3 boleh, ya, tidak harus 2 kali lipatnya, ya, tapi harus ukurannya tetap rasionya sama, ya, kalau persegi ya persegi dengan rasio yang sama, ya. Nah, eh, kalau masih didapat penambahan spesies baru, ya, yang belum terhitung sebelumnya, maka harus ditambah lagi ukurannya, gitu ya. Nah, sampai petak yang ukurannya tidak ada lagi penambahan spesies. Maka itulah ukuran plot minimal yang representatif untuk kita pakai. Tinggal menentukan berapa jumlah plotnya. Nah, kalau ditanya ukuran plotnya sudah terjawab, ditanya lagi jumlah plotnya berapa, maka itu sangat tergantung dengan ukuran lahannya, ya, atau kondisi lahannya. Kalau tiba-tiba setelah 10 plot jurang, ya jangan lakukan Bapak Ibu. Ya, keselamatan Bapak Ibu lebih utama, gitu ya. Jadi biasanya sekarang sudah punya drone, ya, kita foto dulu pakai drone, kemudian kita bisa tentukan sebaran plot dan jumlah plotnya dengan ukuran plot minimal tadi. Oke, ya ini ilustrasinya ya tadi yang sudah saya sampaikan. Oke, ini yang bantu saya bikin slide-nya asisten saya, ya. Jadi eh, saya udah sampaikan tadi ya. Saya skip saja. Kemudian ini ya metode kuadrat atau metode berbasis petak contoh tadi, ada yang bentuknya persegi atau bujur sangkar, ada yang persegi panjang atau lingkaran. Boleh ya. Yang jelas ada perbandingan satuan luas maksudnya ya. Kalau kuadrat itu kan kalau persegi atau persegi panjang lingkaran kan ada satuan luasnya. Karena nanti akan menghitung kerapatan ya. Kalau kerapatan itu kan jumlah individu dalam suatu spesies per satuan luasnya, gitu ya. Nah, nah ini biasanya, nah ini asisten saya bilang herba 1 meter kali 1 meter. Kalau semak 10 kali 20. Kalau pohon itu 10 kali 10, ya. Semak 10 sampai 20 kali 20, ya, gitu. Nah, tapi ini hanya berdasarkan pengalaman, ya. Lebih baik dengan kurva spesies area dihitung dulu, ya, baru
ditentukan ukuran plotnya. Oke, kemudian metodenya seperti apa detailnya? Ya tadi satu ya, kita ingin tentukan dulu ya metode apa jenis vegetasi apa yang ingin dianalisis, apakah tumbuhan bawah saja, herba ya, atau pohon misalnya. Jadi kita tentukan atau semuanya ya. Nah, kemudian setelah menentukan objeknya apa, maka kita tentukan tadi ukuran dan jumlah petak contohnya berdasarkan kurva spesies area dengan pertimbangan tadi yang di awal. Nah, kemudian kita tentukan penempatan atau distribusi plotnya. Tadi sudah saya sampaikan dengan foto udara ya kalau bisa ya. Atau kalau nggak ada foto udara dengan peta ya. Mencatat seluruh jenis dan jumlah individu pada setiap petak. Ya, nanti ini detailnya di slide berikutnya ini ya. Jadi ada beberapa parameter yang biasanya diukur. Yang pertama adalah kerapatan ya, jumlah individu per satuan luas. Kemudian ada frekuensi ya, jumlah satuan petak contoh yang spesies tertentu itu dijumpai. Ya, jadi misalnya spesies A, dia ada di berapa petak contoh dijumpainya, ya, per jumlah petak contoh total. Ya. Kemudian dominansi, dominansi ini tutupan, ya, seberapa luas tutupan per spesies, ya, per spesies tumbuhan. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya nggak usah dihafalin rumusnya ya kalau kita paham maknanya ya jadi kerapatan ya kerapatan spesies itu identik dengan ukuran populasi Bapak Ibu. Jadi kalau ingin ditanya orang ukuran populasi Puspa di Tangkuban Perahu berapa, Bapak Ibu nggak bisa jawabnya 100 pohon, nggak bisa. Ukuran populasi itu harus per satuan luas atau per satuan volume. Kalau mikrob misalnya di media cair itu kan persatuan volume ya. Jadi persatuan ruangnya. Jadi harus jawabnya berapa? Berapa luas berapa individunya? 1.000 per hektar misalnya. Ya, jadi ada satuan luasnya. Nah, kerapatan itu kan bisa ada satuan luasnya. Ya, kita ingin tahu berapa ukuran populasinya. Nah, kemudian frekuensi. Frekuensi itu maknanya adalah seberapa toleran, Bapak Ibu ya, seberapa adaptif suatu spesies tumbuhan, ya. Kalau dia kita punya 10 plot, spesies X ini puspa tadi dijumpai di ke-10-10-nya. Artinya sebaran dia merata, artinya spesies itu adaptif gitu ya. Jadi apa niche-nya, relung ekologinya luas ya, toleransinya luas sehingga dia bisa hidup di mana saja. Nah, tetapi kalau yang frekuensinya nilainya kecil, dia hanya satu plot aja dijumpai di plot yang lain tidak ada, artinya dia lebih spesifik ya. Artinya dia unik ya. Daya adaptasinya rendah ya, hanya bisa tumbuh di kondisi ekosistem tertentu. Oke, kemudian dominansi. Dominansi ini terkait daya kompetisi, Bapak Ibu. Ya, yang memiliki dominansi paling tinggi, nanti spesies tumbuhan yang memiliki dominansi paling tinggi, maka dia yang memiliki daya kompetisi paling tinggi. Misalnya kalau tumbuhan-tumbuhan itu berkompetisi apa sih? Yang pertama berkompetisi dalam mendapatkan intensitas cahaya matahari, Bapak Ibu, karena kan berfotosintesis. Ya, makanya kalau ada pohon rindang, rimbun, luas kanopinya, maka tumbuhan bawah biasanya mati itu hilang. Ya, Nah, jadi kalau di Jepang hutannya itu udah terlalu lebat, ya tutupan kanopinya sudah terlalu rapat dari pohon-pohon besar, itu biasanya dilakukan forest thinning ya atau pemangkasan ya penapisan dari kanopinya. Jadi akan ditebang beberapa pohon sehingga ada intensitas cahaya matahari yang masuk ke lantai hutan ya untuk meningkatkan diversitas ya untuk meningkatkan keanekaragaman khususnya tumbuhan bawah. Nah, dominansi itu maknanya di situ ya. Nah, ini saya sering wanti-wanti juga ya ke mahasiswa. Mereka bisa menghitung ini tetapi ketika ditanya maknanya bingung dia ya. Jadi kerapatan saya ulang maknanya itu ukuran populasi Bapak Ibu, frekuensi itu daya adaptasi,
Kalau dominansi itu daya kompetisi ya dari suatu spesies. Nah, penjumlahannya itu nanti akan menghasilkan INP namanya, indeks nilai penting. Nah, indeks nilai penting ini apa maknanya Bapak Ibu? Indeks nilai penting ini maknanya adalah mana spesies yang paling besar kontribusinya terhadap ekosistem. Ya, kontribusi kata kuncinya. Ya, jadi apa pohon atau tumbuhan yang punya INP paling tinggi, maka spesies itu, tumbuhan itu adalah yang paling tinggi kontribusinya terhadap proses di ekosistem. Yang implikasinya kalau dia tidak dikonservasi atau kalau dia hilang, terdegradasi, ditebang dan sebagainya, maka impact atau dampak yang akan terjadi di ekosistem juga akan besar, gitu ya. Nah, jadi INP itu menunjukkan itu, indeks nilai penting. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian ada metode kuadran atau metode yang tanpa petak contoh, ya, dengan transek saja. Nah, metode ini tadi sangat baik untuk menduga komunitas yang berbentuk pohon atau tiang, contohnya vegetasi hutan dengan tujuan data fungsi biasanya ya, data fungsi seperti produksi biomasa. Nah, jadi kalau tadi plot ya ukurannya persegi misalnya, maka ini pakai transek. Nanti di tiap titik transek, jadi di transek itu kan ada titik awal ya. Nanti ditentukan intervalnya. Misalnya intervalnya itu 5 meter. Artinya di setiap titik 5 meter itu diamati 4 kuadran. Nah, makanya disebutnya kuadran. Jadi kalau ini garis transek, ya, ini garis transek. Kelihatan nggak ya kursor saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, Lihat Bapak. nah ini kalau ini garis transek Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menghadap, misalnya ini menghadap ke depan ya, menghadap ini ke bawah ya kalau saya lihat ini, maka nanti Bapak Ibu di garis titik, misalnya ini titik 5 meter, ini 0, ini 5 meter, maka nanti Bapak Ibu bagi seolah-olah ini menjadi 4 kuadran ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Mulainya harus satu di sini enggak Pak? Enggak. Bisa ini 1, 2, 3, 4. Bisa sini 1, 2, 3, 4. Intinya jadi 4 ya. Kemudian nanti dicari tumbuhan yang menjadi objek ya. Tadi misalnya kalau pohon ya pohonnya saja ya. Pohon yang paling dekat dengan titik, maka dia yang dihitung ya, yang paling dekat dengan titik interval tadi, maka dia saja yang dihitung dan dicatat ya. Dihitung apa saja? Dihitung misalnya tinggi pohonnya, tinggi kanopinya, lebar kanopinya, densitas kanopinya, atau dicatat juga misalnya jenis atau nama spesiesnya apa, gitu ya. Nah, itu metode kuadran. Nah, metode yang lain ada ya, metode garis menyinggung. Ini biasanya untuk tumbuhan-tumbuhan rumput ya Bapak Ibu, poase ya, dan lain-lain yang areanya tidak terlalu luas ya, satu petak misalnya 1 meter kali 1 meter. Ini masih memungkinkan dengan sorry, titik menyinggung yang saya maksud ya. Kalau juga garis menyinggung. Jadi garis menyinggung itu hanya yang kena garis saja ya, spesies atau individu yang kena garis maka itu yang dihitung. Ya. Oke. Ini detailnya ya sama saja. Intinya tadi petak digantikan dengan garis ya. Kalau garis menyinggung yang dihitung adalah individu yang kena garis. Ya, kalau titik menyinggung yang dihitung adalah individu yang kena titik. Gitu ya. Ada garis menyinggung, titik menyinggung. Oke, ini detailnya Bapak Ibu. Ini udah saya share ya ke panitia. Nanti Bapak Ibu bisa uh, baca ya, dan nanti bisa kita elaborasi di diskusi ya. Oke, ini rumusnya, uh, garis menyinggung, titik menyinggung. Nah, udah beres. Tapi sebelum itu saya mau sampaikan yang lain ya. Jadi saya stop share dulu terkait tadi kaitannya dengan
fungsi ya. Tadi belum belum terbayangkan mungkin oleh Bapak Ibu dari mana Pak kok dapat ke fungsi ya. Baik, ini saya share salah satu metode penelitian yang sering kami gunakan. Oke. Oke. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, ini ini adalah bagian dari ini namanya ini adalah metode ya yang kita sebut landscape function analysis untuk memonitor perkembangan suksesi dari suatu lahan ya Bapak Ibu, misalnya lahan bekas tambang. Ya, kita ingin lihat kemajuan suksesinya, ya, kemajuan proses reklamasi atau revegetasinya, maka itu bisa kita gunakan metode ini ya, landscape function analysis. Nah, landscape function analysis ini dikembangkan pertama kali di Australia oleh CSIRO Australia, ya, agensi agensi riset lingkungannya Australia, ya. Nah, landscape function analysis ini ya salah satu yang dipakai di dalamnya adalah analisis vegetasi. Ya, Bapak Ibu, ini kita lihat di sini. Nah, ini ya. Jadi, landscape function analysis itu adalah core dari ecosystem function analysis. Tetapi untuk tahu kemajuan fungsi ekosistem itu ada ini, analisis vegetasi ya, yang hijau tua ini ya, vegetation structure and composition. Ya, jadi ada analisis vegetasi. Tapi yang menarik, mereka menggunakan metode kuadran ya, bukan kuadrat. Jadi tanpa plot ya, hanya dengan garis transek seperti apa. Kita langsung skip ke unfact-nya. Nah, ya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi metodenya sama ya, tadi dengan yang saya jelaskan metode kuadran. Jadi ini garis transek ya, kemudian kita tentukan interval tiap titiknya misalnya 5 meter atau 10 meter. Di titik 5 meter pertama Bapak Ibu bagi menjadi 4 kuadran A, B, C, D ya, atau 1, 2, 3, 4. Di tiap kuadran ini kalau di sini mereka catat minimal 3 layer. Jadi kalau di vegetasi itu kan ada stratifikasi vertikalnya ya berdasarkan ketinggian vegetasinya ya. Jadi ada yang ketinggiannya misalnya 0 sampai dengan 3 meter, 3 sampai dengan 5 meter, terus di atas 5 meter. Berarti ada 3 layer tuh. Nah, di masing-masing layer itu tumbuhan yang paling dekatnya dari titik itu diukur ya. Apa aja yang diukur? Yang diukur ini ya. Overall height ya, total tingginya berapa pakai Haga kalau tinggi sekali, pakai Haga meter. Kemudian tinggi kanopi. Tinggi kanopi itu tinggi dari puncak daun yang paling puncak ya sampai daun yang paling bawah ya. Nah, kemudian diukur tingginya pakai Haga meter. Nah, terus tidak hanya tinggi, tetapi juga width, ya, lebarnya berapa dari kanopi ini. Jadi di bawah diproyeksikan lebarnya berapa. Kemudian breadth, ya, breadth itu tebalnya berapa, ya. Jadi panjang kali lebar. Karena ini nanti akan jadi volume, ya, volume biomasa, ya. Jadi ada panjang, lebar, tinggi, ya. Kemudian densitas, ya. Densitas ini ngukurnya susah kalau pakai kirologi, ya. Jadi sama misalnya panjang lebar tingginya sama tapi satunya rimbun padat, satunya enggak. Nah, gimana? Kan beda akan volumenya ya, volumenya akan berbeda. Maka kita menggunakan alat bantu namanya densiometer ya. Nah, itu seperti cermin saja ya, cermin yang ada apa gridnya ya sehingga kita bisa tahu densitas kanopinya misalnya 60%, 70% atau 30% ya. Nah, kemudian setelah semuanya dihitung, diukur, kemudian diidentifikasi spesiesnya apa, nah baru kalau ini garis menyinggung ya Bapak Ibu. Sama saja. Nah, nanti eh, implikasinya itu akan keluar data volume ya. Ini data volume dari eh, apa pohon ya atau dari vegetasi tadi.
Nah, volume ini mencerminkan apa? Banyak hal, ya. Pertama, ini misalnya ya mencerminkan eh, apa? eh, produksi biomassa, ya. Jadi misalnya produksi biomasanya itu total adalah 3.000, ya, ini 3.000 ya, ya. 3.776 meter kubik, ya. Nah, kan jadi dapat apa? Volume produksi biomassa yang sekarang kalau kita ngitung simpanan karbon atau stok karbon itu sangat berarti data ini, gitu ya. Nah, kemudian data itu juga bisa dikonversi. Kalau ini sudah ada softwarenya, Bapak Ibu ya, sudah ada Excel yang ada formulasinya. Nah, ini nanti akan menunjukkan apa namanya luas tutupan area dari vegetasi itu, ya. Jadi kalau yang atas ini vegetasi bawah, ini kan tingginya ini vegetasi bawah ya kalau 1 meteran ya, itu total area tutupannya ya itu sampai 100 meter persegi per hektar gitu ya, banyak dia. Nah, sementara yang bawah itu lihat nih ya 1 meter yang ketinggian apa tumbuhan bawahnya itu nggak sampai berapa ini, palingan 1 meter persegi saja. Artinya tumbuhan bawahnya relatif nggak ada. Nah, maka kalau dilihat fungsi ekosistemnya, yang atas ini lebih bagus kondisinya dibanding yang bawah. Kalau misalnya dilihat dari proses kerentanan terhadap erosi, misalnya ya. Jadi kalau nggak ada tumbuhan bawah kan air kalau jatuh ke bawah, ya gampang tanah itu tererosi, ya. Unsur-unsur hara akan terkikis dan sebagainya. Baik, Bapak, itu ini contoh saja untuk menunjukkan bahwa data kuadran tadi yang tanpa plot itu biasanya untuk mengetahui eh, apa kualitas ya atau fungsi dari suatu ekosistem. Baik, itu saja dari saya eh, presentasi untuk materi hari ini. Kita elaborasi di diskusi. Saya kembalikan ke Bu Nisa, silakan. Masya Allah, pemaparan yang sangat luar biasa ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas materi yang sudah membuka wawasan kita nih tentang analisis vegetasi ini. Oke, sebelumnya silakan Bapak Ibu sekalian dapat mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat ataupun nanti akan kami share ya agar bisa scan barcode di layar gitu. Oke. Nah, baik Bapak Ibu sekalian bisa mengisi presensi terlebih dahulu ya yang di-share melalui layar bisa di-scan saja. Oke, silakan Bapak Ibu untuk mengisi presensinya terlebih dahulu. Setelah itu nanti akan kita lanjutkan untuk diskusi dan juga tanya jawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, tibalah kita pada saat sesi yang paling dinantikan nih, yaitu sesi diskusi dan juga tanya jawab. Silakan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan melalui fitur chat dengan format nama, spasi asal sekolah atau afiliasi, spasi pertanyaan. Untuk sistematika diskusinya, yaitu saya akan membacakan pertanyaan dari penanya, kemudian narasumber akan memberikan jawabannya. Setelah itu kita akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Begitu seterusnya. Untuk waktu diskusi dan tanya jawab yaitu 20 menit. Mari kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin untuk memperdalam materi yang telah disampaikan. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu dari Bapak Nurfianto dari Ya, Malang. Yang ya. pertama, metode analisis vegetasi apa ya yang tepat untuk tujuan analisis struktur dan fungsi sistem agroforestry? Hmm, hmm. Silakan Bapak boleh dijawab Ya, pertanyaannya. jawabannya
metode kuadrat ya Pak, metode plot ya dengan petak contoh karena Bapak ingin mengetahui strukturnya ya, strukturnya. Jadi struktur itu misalnya struktur komunitas ya tentunya. Jadi misalnya kerapatannya berapa ya, frekuensinya berapa, dominansinya berapa, diversitasnya ya, indeks keanekaragamannya berapa ya, indeks pemerataannya berapa, maka harus menggunakan plot karena susah kalau pakai transek saja, tidak ada satuan luasnya atau satuan ruangnya. Oke, itu jawabannya, Bu Nisa. Baik, Bapak Novianto, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau saya lanjut bacakan pertanyaan keduanya ya, Pak? Enggak, enggak. Oke, pertanyaan kedua yaitu metode analisis vegetasi apa yang tepat untuk tujuan mengetahui keragaman gulma pada suatu agroekosistem? Ya, sama jawabannya. Metode kan hanya dua ya, metode dengan Iya. plot dan tanpa plot. Itu bagusnya dengan plot ya, dengan plot, dengan petak contoh ya. Biasanya kalau herba itu 1 kali 1 saja kalau rumput ya. Paling besar 2 kali 2 biasanya. Meter ya, 2 kali 2 meter. Oke. Oke, baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Bapak Suparman, SMA 11 Pangkep. Hmm. Bagaimana penggunaan metode plot atau transek pada keanekaragaman tumbuhan di sekolah, di mana lokasi lahan terbukanya itu sempit untuk pembelajaran dan adakah cara pembelajaran yang efektif? Ya. Kalau untuk pembelajaran, Pak, bisa digunakan dua, kedua metode tadi ya. Bisa dengan petak, bisa dengan transek. Ya, jadi untuk pembelajaran. Jadi, walaupun halaman sekolahnya terbatas, tidak apa-apa, Pak, karena apa namanya tadi saya bilang jumlah plot, kalau yang pakai plot itu disesuaikan dengan ukuran lahan yang tersedia. Ya, bahkan kalaupun luas tapi jurang, jangan masuk jurang. Ya. Nah, tetapi dengan transek pun pasti pertanyaannya, Pak, berapa meter transeknya, gitu kan ya? Nah, maka sesuai dengan ukuran lahan saja. Kalau lahannya 10 meter habis, ya udah nggak apa-apa, 10 meter saja maksimal. Tinggal diatur intervalnya berapa untuk transek ya. Misalnya kalau rumput intervalnya bisa 1 ya per 1 meter. Jadi kalau 10 meter ada 10 titik. Bapak dapatnya. Berarti ada 40 kuadran nanti ya. Nah, tetapi kalau apa vegetasinya itu pohon, itu bisa misalnya intervalnya 5 meter ya. Intervalnya 5 meter berarti kalau lahannya cuma 10 meter ya hanya 2 titik saja, tidak apa-apa, Pak. Gitu ya. Hanya untuk pembelajaran saja. Oke, itu jawabannya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, dari Ibu Lilik Muntama, Man Ya. 1 Jembrana. Adakah standar dari INP yang bagus dan apakah INP ini bisa digunakan untuk vegetasi monokultur? Iya, jadi NP itu Bu totalnya nanti harus 100 ya. Jangan dia persentase ya. Persentase ya. Jadi apa nanti total itu 100 tapi tidak ada standar misalnya kalau INP-nya 60 itu tinggi enggak Bu ya, tapi dia relatif ya, relatif. Jadi INP itu tujuannya adalah membandingkan antar spesies mana yang punya kontribusi paling tinggi gitu ya. Mana yang punya kontribusi paling tinggi. Nah, apa jadi tidak ada standar. Yang jadi standarnya adalah kondisi apa vegetasi yang lain, ya, kondisi tumbuhan yang lainnya seperti apa. Kalau dia lebih tinggi daripada yang lain, berarti NP-nya memang paling tinggi dia, gitu ya. Nah, terus tadi yang pertanyaan kedua apa ya? Jadi INP nggak ada standar tinggi rendahnya ya, tapi itu relatif. Terus yang kedua, Yang kedua itu, apakah INP ini bisa digunakan untuk vegetasi monokultur? iya, agak nggak appropriate ya, nggak apa ya, nggak sesuai. Jadi kalau monokultur kan ngapain kita tahu INP-nya gitu ya. Kalau itu monokultur lebih baik mungkin pakai metode transek ya atau tanpa plot.
Karena misalnya yang dilihat adalah berapa sih produksi biomasa atau stok karbon gitu ya, atau simpanan karbon dari perkebunan monokultur ini gitu ya. Nah, itu tidak perlu pakai INP gitu ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan berikutnya ya, Pak. Dari Ya. Hasan, Jember. Kalau analisis vegetasi tujuannya untuk survei fenologi, berarti Hmm. apakah metode transek kuadran itu lebih tepat dibandingkan plot? eh Iya, 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 betul. Bisa disetujui ya, bisa disetujui. Boleh pakai kuadran, tetapi jika yang ingin dilihat fenologinya lebih dari satu spesies, maka metode kuadrat pun nggak apa-apa, gitu ya. Metode kuadrat pun tidak apa-apa. Nah, cuma nanti pengganti data fungsinya untuk metode kuadrat itu kerapatannya biasanya, ya, kerapatan sama dominansi. Ya, jadi nanti hitungan misalnya produksi biomasanya berapa pakai data kerapatan gitu ya. Tapi untuk melihat misalnya tumbuhan mana yang fenologinya lebih kompetitif ya dalam artian apa kompetisi mendapatkan sumber daya seperti cahaya, air ya, maka pakai dominansinya. Tetapi kalau kuadran tadi udah otomatis ya ada volume biomasa dan lain-lain. Oke, itu jawabannya. Baik, mungkin kita lanjutkan ya. Jadi jika Bapak Ibu tadi mungkin merasa jawabannya masih kurang, bisa ditanyakan lagi ya di Ya. kolom komentar. Mm-mm. Baik, kita lanjutkan dari Nisa, SMA 1 Sukaraja. Apabila kita akan melakukan analisis vegetasi di suatu ekosistem, bagaimana cara kita menentukan area dan arah transeknya? Ah, bagus nih pertanyaannya. Jadi transek itu selalu ditarik dari slope atau kemiringan lahan paling tinggi ke paling rendah. Ya, jadi biasanya kalau mahasiswa ke lapangan saya minta mereka bawa kompas ya atau 4-in-1 environmental meter ya untuk dilihat altitude-nya. Ya, jadi dilihat altitude-nya. Misalnya lahan itu miring dari ketinggian 53 meter ke ketinggian 43 meter. Artinya transek itu titik nolnya itu di 53 meter altitude-nya. Ya, meter dari permukaan laut ke 43 meter. Gitu ya. Jadi transek itu selalu ditarik dari titik paling tinggi ke titik paling rendah. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan dari Maratus, Bandung. Jika Ya. vegetasinya adalah tumbuhan bawah seperti paku, herba, biasanya Ya. menghitungkan memakai memakai cover apa ini? Memakai coverage. Yang saya Hmm. tanyakan bagaimana data analisisnya? Mana Analisis gimana datanya. analisis datanya gitu ya? Analisis datanya. Iya, jadi ini baru saja ya ada kelompok mahasiswa diskusi ke saya, mereka ingin mengamati keanekaragaman Selaginella gitu ya di suatu hutan. Ya, Selaginella kan paku-pakuan ya. Nah, jadi yang saya sarankan ke mereka adalah menggunakan plot ya, menggunakan petak contoh. Nah, pertama tahapan yang harus dilakukan adalah menentukan ukuran plotnya berapa. Nah, dengan kurva area minimum tadi ya atau kurva spesies area. Jadi ditentukan mulai dari 1 meter kali 1 meter, ya kemudian diperbesar 2 meter kali 2 meter, 3 meter kali 3 meter dan seterusnya. Kemudian sampai tidak ada lagi penambahan spesies dari paku itu, maka berhenti, maka itu dipakai sebagai ukuran plot. Lalu PR-nya adalah menentukan jumlah dan sebaran plotnya berapa. Jumlah dan sebaran plot sangat tergantung dari foto ya atau peta dari vegetasinya, dari ukuran lahannya ya. Kalau ukuran lahannya 1 hektar misalnya, maka yang representatif itu berapa plot ya. Bisa misalnya 20 plot ya. Bisa misalnya karena kekurangan tenaga 10 plot saja. Artinya distribusinya yang harus kita jaga ya supaya representatif. Ya, dilihat mana vegetasinya yang rimbun, mana yang jarang. Maka setiap vegetasi itu harus ada plot perwakilannya gitu.
Nah, nanti di analisisnya ya biasa ya dilihat di total jumlah plotnya nanti dihitung kerapatan tiap jenisnya berapa, frekuensinya berapa, dominansinya berapa. Nah, ya udah tinggal dianalisis ya sesuai dengan tujuan penelitiannya. Oke, gitu. Baik, terima kasih Bapak. Kita lanjut ya. Pertanyaan dari Lilik Muntamah, Man 1 Hmm. Jembrana. Hmm. Apakah metode plot ini bisa digunakan untuk pengukuran lamun atau pakai metode yang lain? Bisa ya, bisa. Tapi biasanya tidak hanya lamun ya, tapi mangrove misalnya ini ada mahasiswa S2 saya, dia penelitiannya mangrove. Dia pakai transect plus plot. Nah, ini menarik ya. Jadi dia pakai garis transect untuk membedakan karena kan ini laut ya, untuk membedakan ulangannya ya transek satu, transek dua kasih space misalnya 10 meter, transek dua ya. Kemudian jeda lagi 10 meter, transek tiga. Ya, jadi nanti masing-masing transek itu nanti baru dia bikin plot gitu ya. Bikin plot, plotnya misalnya bisa di kanan atau di kiri transek ya untuk melihat sebarannya. Di kanan misalnya tiga, di kiri ada tiga plot gitu. Gitu. Jadi eh, dengan garis dan plot ya sarannya gitu. Baik, kita lanjutkan dari Yeni Man 1 Jembrana. Identifikasi tanaman di daerah TNBTS Bromo, apakah harus menggunakan kombinasi metode plot dan transek melihat dari kondisi lahannya? Kemudian, apakah bisa hanya menggunakan metode plot saja dan tanpa pengulangan pada saat pengambilan sampel? Hmm. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi ya saya highlight bahwa pemilihan metode plot atau tanpa plot itu tergantung data yang ingin Bapak Ibu ingin dapatkan apa ya. Kalau data struktur dari komunitas maka pakai plot ya. Tetapi kalau ingin melihat data fungsi dari komunitas maka pakai transect ya atau tanpa plot. Nah, terus tadi pertanyaannya yang kedua apa? Yang kedua, apakah bisa hanya menggunakan metode plot saja dan tanpa pengulangan pada saat Oh, pengambilan sampel? harus ada ulangan, ya, harus ada ulangan, minimal dua ulangannya, ya. Kalau ada keterbatasan lahan, harus ada ulangan supaya ada validasi, ya, ada apa representasinya, ya, sehingga kita bisa mengklaim hasil yang kita dapat dari ANVEC itu. Jadi harus ada ulangannya, tidak boleh nggak ada ulangan. Oke. Baik Pak, izin menambahkan ya Pak pertanyaannya. Kalau untuk pengulangannya itu tuh bagusnya itu tuh berapa ya Pak? Berapa kali pengulangan gitu? Biasanya gini, Bapak Ibu, sangat tergantung kondisi aktual dari lahan. Kalau lahan itu relatif homogen, ya, kalau pakai transek dua transek saja cukup. Artinya ada dua ulangan, ya. Tetapi kalau sangat heterogen, ya, kalau sangat heterogen, minimal tiga ulangan ya minimal artinya kalau misalnya heterogen sekali utara barat timur selatan beda ya tutupannya maka berarti ada empat ulangannya minimal begitu ya ini ulangan ya bukan ukuran bukan jumlah plot ya Bapak Ibu ya beda loh ya ulangan dengan jumlah plot berbeda ya jadi ulangan tadi satu transek itu bisa sekian plot. Ya, saya masuk ulangan itu satu transek itu satu ulangan, transek lagi itu satu ulangan lagi. Gitu ya. Oke. Maaf Pak, tadi satu transek, satu pengulangan gitu. Iya, satu transek satu ulangan. Hmm, Nah, itu kalau yang metode transek. oke. Kalau yang metode plot, nah, metode plot jadi gini, Mbak. eh Gimana ya misalnya ya? Tergantung luasan lahan sebenarnya ya. Misalnya hutan hutan di kebun raya misalnya, hutan di kebun raya. Nah, itu apa
ulangannya itu plot, berarti ya, ulangannya plot. Artinya dia kan purposif ya. Kita nggak bisa menentukan apa batasan jumlah plotnya berapa, gitu ya. Jadi seketemunya, misalnya saya ingin mengidentifikasi struktur komunitas dari ini mahasiswa saya tetrastigma, ya, yaitu tumbuhan inang dari Rafflesia, gitu ya. Nah, maka dia menggunakan purposive, ya, plot seketemunya si tetrastigma, ya. Nah, berarti ulangannya apa, Pak? Ulangannya plot, ya. Jadi ketemu tetrastigma satu, satu plot, dia jalan lagi menuruni lereng misalnya dari atas ke bawah. Ketemu lagi tetrastigma, dia bikin lagi plot, ya, turun lagi ke bawah misalnya bukit ya itu, maka ketemu lagi dapat lagi satu plot, maka itu plotnya itu ulangan, gitu ya Pak ya. Oh, baik, Pak. Jadi emang seketemu ininya ya yang kita cari. Seketemu objek penelitiannya, Ya, oke. ya. Terima kasih, Pak. Oke, Sama-sama. kita lanjut dari Intan Sekolah Alam Cikeas. Apakah ada ketentuan kondisi atau parameter tertentu yang diperhatikan sebelum mengambil data? Misalnya, apakah pengambilan data dilakukan setelah hujan lebat dan lain-lain? Ya, jadi gini, eh, ketika menganalisis vegetasi maka ada data pelengkap, eh, data preliminary, ya, data data dasar yang harus ada, yaitu data mikroklimat biasanya. Ya, data mikroklimat itu intensitas cahaya, ya, kemudian kecepatan angin, kelembaban udara, suhu udara itu dicatat. Ya, dan bahkan biasa saya sering sampaikan ke mahasiswa, tolong difoto rona cuacanya saat itu, ya, karena Bapak Ibu dalam penelitian mungkin saja ya sangat mungkin terjadi area penelitian kita sama dengan orang lain, tetapi nanti datanya berbeda. Nah, itu jadi perdebatan tuh, ya. Wah, enggak kok. Kami waktu itu ngukur apa intensitas cahayanya sekian lux. Nah, jadi berdebat tempatnya sama. Nah, padahal ngukurnya satunya setelah hujan, satunya sebelum hujan, ya. Satunya lagi mendung, satunya udah nggak mendung lagi. Lah kan beda rona cuacanya. Ya, jadi memang di setiap pengukuran UNFAC itu harus difoto rona cuaca ketika pengukuran. Nah, ada ngaruhnya nggak dengan komposisi spesies? Bisa ada, bisa enggak. Ya, bisa enggak kalau jangka pendek, ya. Tapi bisa iya kalau pengamatannya time series jangka panjang, ya. Ketika setelah hujan terus berapa kali, gitu ya. Sebelum hujan berapa kali dibandingkan. Nah, itu bisa saja ada bedanya. Tapi kalau jangka pendek, ya, maka itu tidak terlalu mempengaruhi, tetapi tetap harus difoto rona cuaca saat itu dan dicatat. Begitu jawabannya. Baik, Bapak. Terima kasih. Sama. Lanjut, pertanyaan berikutnya itu dari Nurfianto, Malang. Mengenai perbandingan analisis sekuistrasi karbon agroforestry kompleks dan sederhana, bagaimana Mm-mm. cara pengambilan sampelnya, Pak? Ini untuk sekuestrasi karbon ya. Iya, Ya, ini pas lagi dengan mahasiswa saya lagi penelitian ini ya. Jadi biasanya itu tergantung standar yang dipakai. Kalau SNI itu pakai diameter saja, jadi nggak perlu disampling, ya. Dicatat aja diameternya berapa. Nanti setiap diameter itu ada sudah dikali dengan rasio apa densitas kayunya, ya, kalau pohon ya. Jadi ada konstanta, ada di tabel, nanti buka aja SNI-nya, lupa sih nomor berapa, ya. Nah, itu nanti konversinya umumnya ya, konversi stok karbon di tumbuhan itu pakai diameter pohon, ya. Nah, diameter pohon, kemudian spesiesnya beda-beda, maka densitas kayunya beda-beda, ya, konstantanya beda-beda. Nilainya, nilai densitas kayunya itu beda-beda. Begitu kalau untuk apa karbon. baik. Lanjut, pertanyaan dari Anisha, Universitas Lampung. Izin Ya. bertanya, Pak, bagaimana jika dilakukan analisis vegetasi di hutan mangrove dan saat dihitung kerapatan relatif Mm.
DR, dan INP, serta nilai indeks keanekaragaman Shannon-Winernya saat dihitung didapat 4 spesies dengan jumlah yang sedikit atau rendah. Hmm. Tetapi ada satu spesies yang populasinya sangat mendominasi di hutan mangrove di semua plot. Ya. Apakah perlu dihentikan penanaman bibit spesies yang mendominasi hutan mangrove tersebut, Pak? Dan apakah ada pengaruh dari spesies yang mendominasi di hutan mangrove bagi ekosistem mangrove? Iya, oke. Ini tujuannya konservasi ya. Tujuannya konservasi ya. Saya duga ini tujuannya konservasi. Nah, kalau tujuannya konservasi, maka sebaiknya kita kendalikan ya dominansi dari suatu spesies. Ya, itu kalau tujuannya konservasi. Jadi ya boleh ya pakai transek, pakai plot boleh ya. Eh, Ketika sudah terlalu dominan dari data itu, maka kita rekomendasikan bahwa perlu dihentikan misalnya penanamannya dan diganti dengan penanaman jenis lain, gitu ya. Terus, tapi ada loh yang tujuannya itu bukan konservasi, tetapi tujuannya adalah produktivitas stok karbonnya, ya, atau produktivitas serapan karbonnya. Maka biasanya ini perusahaan-perusahaan tertentu dia akan memilih justru jenis-jenis tertentu yang pertumbuhannya cepat dan diameter batangnya besar gitu ya. Nah, biasanya ini akan cenderung homogen, memang disengaja ya untuk meningkatkan produktivitas dari serapan karbonnya. Jadi tergantung tujuannya ya. Tadi ada dua perspektif ya, dua skenario. Baik, itu jawabannya. Baik, kita lanjutkan dari Sutarjo, Papua. Bagaimana cara menggunakan metode analisis vegetasi seperti metode kuadrat dan metode transek untuk memahami struktur dan komposisi komunitas tumbuhan di suatu ekosistem, serta mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi distribusi dan kelimpahan spesies tumbuhan. Hmm. Selain itu, oh, oke, dijawab dulu ya Pak, nanti baru lanjut nih. Ya, enggak itu yang pertama jawabannya sama kan? Tadi udah dijelaskan ya. Tinggal baca nanti detailnya di Oke, materi. Terus yang kedua tadi terkait apa? faktor-faktor. Ya itu out ekologi ya. Jadi boleh ya nanti di setiap plot diukur aja mikroklimatnya. Kalau mau disampling tanahnya, sehingga nanti dapatnya itu matriks habitat ya. Misalnya spesies ini ditemukan hanya di plot ini karena tanah di plot ini itu memang kedua plot ini sama ya, dengan pH tertentu misalnya dengan kelembaban tanah nilai tertentu gitu. Jadi eh, pakai plot dan diambil data di setiap plot mikroklimat dan tanahnya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Hmm. Bagaimana cara menggunakan hasil analisis vegetasi untuk mengembangkan strategi konservasi dan manajemen ekosistem yang efektif? Ya, tadi harus paham makna dari kerapatan itu apa, harus paham makna frekuensi itu apa, dan harus paham makna dominansi dan INP itu apa. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Pak, apakah apa spesies dengan kerapatan tertinggi yang harus kita konservasi sebagai prioritas? Tidak, belum tentu. Gitu ya. Bisa saja yang kita konservasi itu justru frekuensinya yang paling kecil. Kenapa? Karena dia paling tidak toleran atau paling riskan dari kepunahan gitu ya atau dari perubahan ekosistem gitu. Jadi tidak serta-merta ya tumbuhan dengan dominansi paling tinggi misalnya harus kita konservasi tidak ya. Tergantung kita mau apa. Kita mau arahnya misalnya tadi ke serapan karbon. Ya berarti ya yang kita perbanyak yang dominansinya tinggi dong, gitu ya. Tetapi kalau misalnya ingin mempertahankan diversitasnya, maka yang perlu kita curigai, yang harus jadi top priority kita adalah frekuensinya yang paling kecil, ya. Spesies yang frekuensinya yang paling kecil, artinya adaptasinya yang paling rendah, gitu. Ini ada Oke. yang resen nih.
Mohon maaf Bapak Ibu, untuk pertanyaan bisa ditulis saja ya di kolom chat ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Hasan dari Jember. Izin bertanya lanjutan nih Pak. Kebetulan Ya, untuk survei fenologi ini tujuannya mm. untuk mengetahui indeks FAI atau ketersediaan buah. Untuk menghitung Ketersediaan apa? buah, Buah. Oh, ya. oke. Untuk menghitung FAI-nya butuh data basal area, Mm-mm. DBH, dan Mm-mm. density. Kalau Mm-mm. menggunakan metode transect, kalau menggunakan metode transect kuadran, apakah masih bisa mendapat data itu? Oh, bisa Mas. Ya, bisa. Jadi kan misalnya intervalnya kan tadi 5 meter, ya. Atau totalnya 5 meter dengan 5 meter. Jadi itu kan radius ya, pakai radius ya. 5 meter. Misalnya kan tadi dihitung juga jarak dari titik, ya, jarak dari titik interval 5 meter itu ke tumbuhan terdekatnya, gitu kan ya. Nah, itu nanti dijumlah, ya, dijumlah misalnya ada berapa pohon ya, ada berarti kalau 3 per kuadran berarti ada 12, ya, 12 dijumlah per total eh, jarak transeknya, maka itu jadi satuan luas, gitu ya. Itu jadi satuan luas. Masih bisa. Tetapi memang lebih presisi ya dengan kalau kalau ingin ada satuan luasnya, kerapatan itu kan harus ada satuan luasnya, maka lebih disarankan menggunakan metode plot, bukan yang transect gitu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf Pak, saya izin bertanya nih Pak. Jadi saat dulu saya kuliah, itu kan Heeh. kakak tingkat saya sudah melakukan penelitian tentang analisis juga nih, yang vegetasi Hmm. seperti itu. Nah, Hmm. di tahun saya, teman saya juga melakukan hal yang sama, Hmm. tapi eh, beda posisinya agak geser sedikit kayak gitu, Pak. Nah, Hmm. apakah eh, hasil yang akan didapatkan itu pastinya akan berbeda dan juga setiap tahun itu emang apakah akan sangat besar perbedaannya gitu atau bagaimana ya, Ya. Pak? Iya, eh berbeda tentunya karena kan ada fungsi waktu tadi ya di state vector ya. Tapi perbedaannya tinggal signifikan atau tidak gitu ya. eh Intinya kan tumbuhan itu tumbuh, tumbuh. Eh, Masalahnya itu apakah ada penambahan spesies yang lain selama perbedaan waktu itu. Itu pertama. Terus yang kedua yang perlu dikonsider ya terkait dominansi, ya, apalagi pohon. Pohon itu kan bertambah misalnya ya tutupan kanopinya, luasan kanopinya. Maka yang biasanya berbeda itu adalah di indeks dominansi. Nah, kalau di penambahan spesies itu yang rentan perubahannya di frekuensi berarti ya. Frekuensi sama apa namanya kerapatan relatif. Karena kan dibandingkan dengan semuanya. Jadi satu tadi yang belum terbahas itu adalah indeks keanekaragaman ya, Bapak Ibu ya. Jadi indeks keanekaragaman ini saya yang sering tes mahasiswa saya. Apa bedanya keanekaragaman dengan kekayaan spesies? Gitu ya. kan kan mereka biasanya eh, kalau keanekaragaman tinggi berarti komunitas tumbuhan itu apa? Spesiesnya banyak, Pak. Gitu. Jawabannya gitu kan? Enggak loh. Ya, spesiesnya banyak itu kekayaan spesiesnya tinggi. Karena kekayaan spesies itu jumlah spesies. Tetapi keanekaragaman itu sangat tergantung dengan berapa jumlah individu tiap spesies yang kita jumpai. Ya, kalau ada yang dominan, ya, jadi misalnya ada dua komunitas nih, komunitas A, komunitas B. Komunitas A ini tumbuhan X dibandingkan Y, Z dan sebagainya, dia dominan ada 50, yang lain cuma 10, 10, 10, 10. Maka itu indeks keanekaragamannya akan lebih rendah dibanding dengan ya komunitas yang jumlah spesiesnya juga 4, tetapi distribusinya merata. 10 10 10 gitu ya. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu, ini diversitasnya tinggi. Nah, terus kalau diversitas tinggi apakah spesiesnya paling banyak? Belum tentu loh ya. Ya. Oke. Jadi tolong bedakan diversitas juga. Nanti ini parameter penting dalam studi komunitas tumbuhan ya. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya ya, Pak.
Sama-sama. Oke. Penjelasannya sangat jelas dan juga sangat mudah dipahami. Sayangnya, waktu yang kita punya sangat terbatas ya Bapak Ibu. Jadi untuk pertanyaan kita tutup sampai di sini. Eh, Oke. Nah, demikianlah sesi diskusi kita pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hirmas Fuadi PhD atas ilmu dan juga waktu yang sudah dibagikan. Baik, untuk Sama, acara mohon ya, maaf lahir dan batin ya kalau ada kesalahan dan kekurangan. Mungkin saya terlewat atau tidak sengaja. saya juga mohon maaf juga ya Pak. Gitu. Ya, sama-sama. Baik. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat dari panitia webinar kepada Bapak Hirmas Fuadi PhD. Kepada panitia dipersilakan. Baik, ini secara simbolis ya Pak untuk sertifikatnya. Terima kasih Pusi Bioma ya, Bu Tinia dan kawan-kawan. Terima kasih untuk semua panitia. Terima kasih. Nanti saya tunggu PDF-nya ya. Baik, siap Pak, siap. Ya. Oke, terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam sesi diskusi dan tanya jawab kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita mendengar bersama pemaparan dari pemateri kita, yaitu banyak sekali ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan juga materi yang luar biasa yang menambah wawasan kita nih mengenai analisis vegetasi. Kesimpulan penting hari ini yaitu bahwa vegetasi itu merupakan komunitas tumbuhan dalam suatu ekosistem di mana terdapat faktor atau yang saling berhubungan nih yang disebut dengan five stage factor, yaitu ada iklim, batuan atau tanah, kemudian ada topografi, organisme dan juga waktu. Faktor ya, faktor, Oke, faktor, factor, faktor ya. faktor, Baik, oke. ya. Oke, untuk metode itu ada dua, ada metode plot dan juga plotless, di mana metode itu tergantung dari perspektif dari si peneliti, data apa yang dibutuhkan. Jadi semuanya tergantung data yang kita butuhkan ya. Jadi tidak ada yang benar-benar oh harus menggunakan metode A dengan atau metode B begitu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Kepada Bapak Muhammad Najib Fahmi, kami persilakan. Mic-nya belum dibuka. Oke, mohon izin Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak. Oke, baiklah. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah bersama-sama kita tutup kegiatan pada siang hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh menjadi berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahsyana wa tamim taqsirana Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم والعسرا إلا يسرته اللهم ولا مريضا إلا شفيته اللهم يسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya. Semoga doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Ibu Tinia Laili. Kepada beliau kami persilakan. Bapak, baik Bapak Ibu, harap dibuka semua kameranya ya. Kita siap-siap berfoto. Pak Abdi, Pak Abdi minta tolong di ini dong, Pak Abdi remove apa namanya spotlightnya Bu Nisa, biar bisa di ini semua. Sudahkah? Supaya nggak tampil sendirian. Udah Pak Abdi. Pak Abdi munduran dikit. Ini soalnya Bu Nisanya masih sebentar ya. Oke, sebentar ya. Oke, baik Bapak Ibu berikan gaya yang terbaik. Kita di slide pertama dulu ya. Ini semuanya ada 9 slide ya. Baik, berikan yang terbaik. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya dulu ya. Sebentar. Sebentar ya, saya share dulu. Sebentar. Tahan ya Bapak Ibu. Sebentar. Slide kedua. Sebentar ya. Slide kedua, silakan Bapak Ibu senyumnya. Oke. Puasa-puasa senyumnya pada manis-manis. Sebentar. Ini bisa jadi bukti hadir ya Bapak Ibu, kan kadang-kadang kan suka nanya link presensi ya. Kan harus ada bukti hadirnya. Disimpan ya bukti hadirnya ya. Oke, slide ketiga. Slide ketiga senyum. Oke, sebentar. Oke, slide ketiga. Masih pada open kamera nih, Insya Allah. Saya share dulu biar langsung pada lihat ada nggak di situ wajahnya. Oke, slide berikutnya, slide keempat. Masih buka kamera juga. Alhamdulillah. Sebentar saya share langsung ya supaya bisa langsung dicek. Oke, slide ke-5 ya. Slide ke-5 masih banyak yang open kamera juga. Sebentar langsung saya share aja. Selanjutnya slide Oke, ditunggu apakah nanti sudah masuk belum ya wajahnya. Sebentar. Slide ke-6 ya. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini udah mulai pada tutup kamera nih. Sebentar. Ditahan dulu. Slide ke-7. Ada 10 slide ternyata. Ada 10 slide sebentar ya.
Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ada suara. Lagi ada Zoom juga. Sebentar, ini sinyalnya agak kurang. Oke, sekarang ke-8. Ini udah yang belakang-belakang udah nggak ada yang buka kamera nih. Tadi disampaikan kalau belum 5 belum kesempatan baru disolot. Oke, sekarang Akan minat ke-9. ya. Karena kalau masih kesannya kita siswa yang akan itu. Sebentar, terakhir. Terima kasih. Slide terakhir ya. Sebentar. Untuk anak-anak ini bersama dengan anak sekolah. Guys, slide terakhir. Tubuh internasional, ya. Harapan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Silakan Bu Nisa dilanjut. Terima kasih Ibu Tinia. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber yang sudah berbagi ilmunya, dan terima kasih juga kepada audiens yang telah berpartisipasi aktif. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan juga berkah. Sampai jumpa di acara berikutnya. Salam sukses untuk kita semua. Jangan lupa Bapak Ibu juga dapat mengikuti webinar selanjutnya nih, yang pastinya akan menghadirkan materi dan juga narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Silakan Bapak Ibu bisa follow akun Instagram dari @fusibioma atau bisa juga mengunjungi website dari biologi.ipb.ac.id. Sebagai penutup, izinkan saya berpantun lagi ya Bapak Ibu. Mohon responnya untuk merespon cakep di kolom chat. Mana nih? Oke, sebentar. Akar mangrove mengikat bumi. Oke. Menjaga pantai dari abrasi. Cukup sekian webinar kami. Mari lestarikan alam lewat edukasi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya Zahra Tunisa selaku moderator. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.